Sapa Hati bersama Gus Agus. Maka dari pendapat-pendapat beliau ini yang mengatakan bahwa hukum berkurban itu adalah sunnah muakkad. Apabila kita tuh mampu ya, untuk berkurban pada bulan haji nanti ya, ya pokoknya dalam bulan haji gitu ya Mas ya. Tapi kita tidak berkurban ya. Ini hukumnya ya walaupun tidak berdosa ya, tapi ini dihukumi makruh. Ya. Karena ingat karena keutamaan daripada kurban itu sendiri. Ya. Jadi beliau dari kalangan Imam Syafi'i menyampaikan seperti itu ya. Dasarnya bahwa kurban itu adalah hukumnya sunnah itu adalah dari hadis Nabi besar Muhammad SAW. Di antaranya adalah umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Kata Nabi, saya disuruh menyembelih kurban dan kurban itu sunnah bagi kamu. Ya. Jadi buat Nabi besar Muhammad SAW itu ya kurban itu memang wajib. Ya, karena dia diperintahkan itu untuk menyembelih. Tapi buat umatnya ya, buat kita orang ini hukumnya sunnah. Ini dasarnya seperti itu. Ya. Kemudian dalam hadis Nabi yang lain, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni ya. Kutiba alayya nahru wa laysa biwajibin alaikum. Ya, artinya kurang lebih adalah diwajibkan kepadaku, kata Nabi besar Muhammad SAW, berkurban ya. Diwajibkan bagiku berkurban ya. Dan tidak wajib atas kalian. Ini Rasul menyampaikan seperti itu. Jadi kalau dilihat dari dua hadis ini ya, ini memang ya itu tadi yang menjadi patokan daripada, salah satu yang menjadi patokan daripada para imam mazhab ini yang sebagai jumhur ulama ya, kebanyakan ulama itu menyampaikan bahwa hukumnya adalah sunnah muakkad ya. Walaupun ada juga hadis yang lain yang bisa menjadi pertimbangan juga kalau kita lihat ya, ini juga menjadi patokan atau rujukannya beliau ini mestinya ya, yang menyampaikan bahwa itu hukumnya sunnah. Ada hadis yang lain ya, salasun hunna alayya faraid ya, wa hunna lakum tatawu ya. Yang pertama adalah al-witru, yang kedua adalah wan nahru, dan ketiga adalah wasolatud duha. Yang artinya kurang lebih adalah ada tiga hal yang bagiku hukumnya adalah wajib, kata Nabi besar Muhammad SAW. Tapi bagi kalian hukumnya adalah sunnah. Yaitu yang pertama adalah sholat witir. Sholat witir ini buat beliau Nabi besar Muhammad SAW itu adalah hukumnya wajib, jika ya beliau selalu melaksanakan sholat witir. Nah, tapi buat kita, buat umatnya itu sholat witir itu hukumnya adalah sunnah, gitu ya Mas. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wanahru, yaitu ya berkurban itu kurban, menyembelih hewan kurban pada bulan haji ya Mas. Ya. Karena menyembelih hewan kurban kalau bukan bulan haji namanya bukan kurban gitu, namanya ya biasa gitu kan. Tadi yang pada kesempatan awal-awal itu kita sudah terangkan itu ya. Ya. Jadi menyembelih hewan kurban itu buat Nabi besar Muhammad SAW itu ya wajib hukumnya, tapi buat kita sebagai umatnya adalah sunnah, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah wasolatud duha, yaitu sholat duha ya, itu wajib bagi beliau Nabi besar Muhammad SAW, tapi buat kita bagi umatnya itu ya hukumnya sunnah. Jadi dari beberapa hadis ini dan mungkin dari pertimbangan-pertimbangan lain, maka beliau-beliau ini yang menyampaikan akhirnya membuat satu ijtihad hukum ya, membuat satu hukum, menyampaikan bahwa hukumnya adalah sunnah muakkad, gitu ya Mas ya. Nah, jadi tapi yang paling penting di sini ya namanya juga perbedaan pendapat di sini bukan satu hal yang dilarang, itu enggak ya, memang itu baik ya. Artinya tergantung daripada diri kita. Semuanya adalah punya dasar yang sangat kuat, yaitu dari
Al-Quran dan hadis. Ya. Jadi tinggal kembali pada diri kita, ya. Artinya kita kalau sudah punya dasar seperti ini, paling tidak kita tidak saling memojokkan, saling ya berdebat yang gak karuan gitu kan. Ya. Kalau kita menganggap wajib ya bagus, karena itu artinya bahwa kita punya itikad kuat untuk selalu mampu untuk melaksanakannya tiap tahun, gitu kan Mas? Ya. Kalau yang menganggap bahwa ini adalah sebagai sunnah muakkad kan sama saja, ya artinya kita selalu berusaha setiap tahun untuk bisa melaksanakan ibadah kurban kalau mampu, kan begitu. Ya kalau tidak mampu ya enggak apa-apa, yang namanya juga tidak mampu, ya. Ya hukumnya wajib pun ya sama, kalau nggak mampu ya nggak wajib, kan begitu. Ya, yang namanya nggak mampu kan begitu kan. Ya ini yang dikatakan di sini yang mampu, ya artinya mampu. Yang pada saat itu punya kemampuan. Jadi kalau kita bicara hukum ini ya seperti ini, itu ya artinya monggo ya. Jadi kita sebagai orang yang ngerti agama itu ya dari beliau-beliau itu ya sudah jelas dikasih garis-garisnya, kasih petunjuk-petunjuknya, tinggal kita mengikuti. Kan penak gitu ya, nggak mikir dewe gitu ya, apalagi menafsirkan sendiri. Wah, kalau menafsirkan dia nggak nyampe ilmunya ya Mas ya. Ya itu yang paling penting di situ. Sobat Dimas Jajeng yang berbahagia. Berikutnya yang ketiga ya, ada yang berpendapat bahwa hukum berkurban itu adalah sunnah ain ya, dan kifayah. Jadi ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Ini kayak fardu ain, fardu kifayah kan Mas? Ya, masih ingat ya fardu ain, fardu kifayah. Sunnah ain ini ya, ini kalau kita melihat daripada mazhabnya Imam Syafi'i ya, mazhab Imam Syafi'i itu berpendapat bahwa yang dimaksud sunnah ain itu adalah ini urusannya dengan berkurban ya, urusannya dengan berkurban, yaitu menyembelih kurban untuk setiap pribadi muslim sekali seumur hidup. Jadi setidaknya ya sekali seumur hidup itu ya pernah berkurban gitu loh maksudnya. Makanya ini dikatakan walaupun hukumnya sunnah itu ain gitu ya, memang harus dilaksanakan gitu loh. Ya artinya setidaknya seumur hidup itu sekali gitu. Jadi jangan pernah kita tidak berkurban gitu, karena ini orang muslim itu kan yo nggak mungkin deh ya dalam selama hidupnya ya, kecuali dia miskin terus ya itu beda lagi ya, itu nggak masuk ini gitu ya. Ya kita artinya yang mampu gitu ya. Itu kan yo pas pada saat kita punya kemampuan ya, sebetulnya namanya mampu kan tergantung diri kita masing-masing Mas ya. Kalau kita hidupnya ya walaupun pas-pasan, kalau memang kita berniat untuk beramal, berkurban gitu kan, melaksanakan perintah Tuhan ini, ya kan mestinya ya manusia itu kan ya menabung gitu kan. Orang kata nabungnya sedikit kan, mungkin 10 tahun yang akan datang kan ya cukup untuk membeli gitu kan Mas ya. Ini yang mau berpikir ke arah situ ya monggo silakan gitu kan. Tapi yang jelasnya yang kita kembali lagi pada pokok bahasan ini adalah ada namanya sunnah ain. Sunnah ain itu ya menurut pendapatnya Imam Syafi'i itu adalah itu tadi yang hubungan dengan kurban ini ya setidaknya sekali seumur hidup kita berkurban. Kan begitu. Kemudian sunnah kifayah ya, ada sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu adalah menyembelih kurban untuk sebuah keluarga. Artinya ya dalam satu keluarga itu nah sudah ada yang menyembelih ya, hukumnya yang lainnya sudah tidak berdosa gitu loh. Maksudnya bukan tidak berdosa, artinya tidak menjadi kesunahan tidak ya, artinya boleh-boleh saja gitu, artinya tidak menjadi tuntutan gitu ya. Itu karena gini, ada dari hadis Nabi besar Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, kunna saya ulangi ya dalam hadis ini, kunna wukufan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fasami'tuhu yaqulu ya ayuhan nas ala kulli ahlil bait fi kulli amin adhiyah. Yang artinya kurang lebih adalah kami wukuf bersama Rasulullah SAW, aku mendengar beliau bersabda, wahai manusia, hendaklah atas tiap-tiap keluarga itu menyembelih udhiyah tiap tahun. Jadi yang namanya satu keluarga itu kan ada ayah, anak, istri atau orang yang ditanggung di dalamnya itu ya.
Artinya kita disunahkan untuk menyembelih hewan kurban. Yang artinya kalau kita sudah menyembelih satu saja dari salah satu itu ya, dari keluarga itu, ya itu udah cukup gitu loh. Yang lainnya ya enggak, menyembelih pun ya enggak apa-apa gitu loh. Jadi artinya sama-sama sudah mendapat pahala daripada kurban itu sendiri. Ya kira kurang lebih seperti itu, kurang lebih ya pengertiannya. Jadi itu yang dimaksud dengan sunnah kifayah. Jadi sudah tidak disunahkan lagi untuk hal yang lainnya, tapi dia juga akan mendapat pahala gitu kan. Ya seperti kalau ngomong fardu kifayah kan, nah, fardu kifayah itu kayak contohnya adalah dalam kita melaksanakan sholat jenazah. Kalau misalnya ada orang yang sudah nyolati jenazah, itu untuk kaum yang lainnya itu kan, muslim yang lainnya kan sudah tidak wajib lagi hukumnya gitu kan. Artinya sudah ada yang melaksanakan, nah, misalnya dalam satu lingkungan gitu ya. Ini pun sama ya, cuma ini bedanya bukan kewajiban, tapi ini adalah kesunahan. Yang menganggapnya adalah sunnah gitu ya. Ini di dalam hukum kita berkurban ya. Jadi ada wajib ya, ada juga yang mengatakan sunnah muakkad. Di samping itu juga ada sunnah yang itu tadi ya, sunnah ain, ada sunnah kifayah. Kemudian yang terakhir adalah hukum di sini adalah perubahan hukum dari sunnah menjadi wajib. Nah, jadi kita berkurban itu walaupun awalnya sebagai hukumnya sunnah, ya, tapi akan menjadi wajib kalau ada sebab nazar. Itulah mas. Ya. Jadi kalau salah satunya sebab nazar, ya, itu ada juga sebab yang lain nanti. Kalau kita sudah bernazar, oh nanti kalau saya apa gitu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nanti pas bulan haji saya akan berkurban. Nah, pas bulan haji berikutnya dia sudah dalam keadaan mampu, ya wajib dia untuk melaksanakan kurban. Jadi hukumnya bukan sunnah lagi buat dia, tapi wajib. Jadi kalau kita lihat di sini dalam hukum fikih dalam hukum kita ya, untuk soal kurban itu memang ada beberapa hukum ya. Jadi sunnah bisa menjadi wajib kan begitu ya. Ya. Demikian, semoga ada manfaatnya buat kita semuanya, dan insya Allah pada kesempatan yang lain kita lanjutkan yang hubungannya dengan masalah kurban ini. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.